Sinopsis Yeteri Galian, episode 116 ANTV. Jalan hidup kita. Krisi berkata kepada ibu angkatnya, "Mama tolong bantu aku. Saya menjadi putri Anda selama 6 tahun. Tolong beritahu papa saya kenyataan saya. Katakan padanya aku lahir 6 tahun yang lalu dan kau mencuri dan menjauhkanku dari orang tuaku. Saya mohon tolong beritahu papa saya. Katakan padanya aku tidak mati. Saya menangis untuk ayah saya setiap hari. Saya mohon tolong mama." Dia bilang aku akan membantumu. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Mari kita hentikan pertunangan Asmita. Si Khawat akan membuat Asmita memakai cincin itu. Krisi datang dan berkata berhenti. Pertunangan ini tidak dapat terjadi. Semua orang kaget. Krisi berkata maaf paman. Kamu tidak bisa membuat mama memakai cincin ini. Aku ingin kalian semua bertemu seseorang. Dia bilang perawat masuk. Nandani terkejut. Krisi mengatakan tolong katakan papa kebenaran. Perawat mengatakan ketika dia lahir 6 tahun yang lalu, dia ditinggalkan di bangsal rumah sakit untuk mati. San kaget. Perawat mengatakan ketika saya melihatnya kering, hati saya sakit. Saya mengambilnya dari sana dan membesarkannya sebagai ibunya. Tapi ketika Asmita mengenalinya, dia mengambilnya. Sampai saat itu dia bersama saya sebagai putri saya. Dia berkata kepada Asmita, apakah aku mengatakan segalanya dengan benar? Apakah kamu senang sekarang? Saya bilang untuk memberi saya untuk maju. Saya tidak bekerja secara gratis. Asmita mengatakan apa yang kamu katakan. Krisi mengatakan apa yang kamu katakan. Asmita mengatakan mengapa kamu berbohong? Saya tidak meminta Anda untuk mengatakan apa-apa. Seorang pelayan menodongkan pistol ke arahnya. Nandani menyeringai. Dia bilang aku disuruh mengatakan semua ini. Saya heran bagaimana seorang ibu dapat menggunakan putrinya untuk menjebak Anda saja. Nandani mengatakan dalam hati, Krisi kau bertingkah pintar. Menggunakan ibu asuh emosional Anda. Ada seorang ayah juga, Asis yang bisa melakukan apa saja demi uang. Perawat mengatakan Asmita berkata, San harus menerima Krisi. San bilang keluar, keluar. Perawat pergi. Nandani tersenyum. Krisi mengatakan tidak apa-apa. Dia berbohong. Mama bahkan tidak bertemu dengannya. Saya membawanya ke sini untuk mengatakan yang sebenarnya. Percayalah pada saya, mohon. Mama tidak mengatakan apapun padanya. Asmita berkata San. San mengatakan cukup Asmita. Berhentilah menggunakan gadis kecil untuk motif Anda. Berhentilah menggunakan anak-anak. Si Khawat ini tepat untuk Anda. Setidaknya dia memberi nama putri harammu yang kamu paksakan padaku. San mengatakan Krisi memberikan cincin itu kepada si Khawat. Krisi mengatakan tidak. San berkata, tolong dengarkan aku. Krisi menelan cincin itu. Asmita berlari ke arahnya. Asmita mengatakan Krisi tolong lemparkan itu. Si Khawat memanggil dokter. Dia melempar cincin itu tetapi pingsan. Asmita mengatakan Krisi membuka matamu. Tolong jangan merugikan diri sendiri. San mengatakan Anda bertanggung jawab untuk ini. Anda membunuh anak saya dan sekarang melakukan ini pada gadis ini. Si Khawat berkata diam. Anda tidak berhak berbicara dengan Asmita seperti ini. San bilang kamu tersesat. Suhawat mengambil cincin itu. Dia mengambil tangan Asmita dan membuatnya memakai cincin itu. Si Khawat memilih Krisi. Si Khawat mengatakan Asmita adalah tunangan legal saya sekarang. Dan aku tidak akan mendengar sepatah kata pun terhadapnya. Mengerti? San memecahkan gelas. Nevi mengatakan apa yang akan terjadi sekarang. Nandani berkata kepada Asis, istrimu merusak rencanaku. Tetapi kamu menyelamatkannya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Ambil 5 lak ini. Saya dapat memberi Anda 20 laks untuk melakukan satu hal lagi. Dia mengatakan haruskah aku membunuh Krisi? Dia mengatakan tidak, Anda harus menjualnya ke pari mahal. Dia bilang aku akan melakukan apa yang kamu minta. Berikan saja uangku. Nandani bilang aku seharusnya tidak membunuhmu. Aku harus membiarkanmu hidup tetapi kesakitan. Anda akan dijual di pari mahal. Ibumu akan terus mencarimu tetapi tidak pernah menemukanmu. San dan Asmita tidak akan pernah menjadi satu. Pandit Ji meminta Krisi untuk memberinya barang-barang puja. Dia mengatakan mengapa kamu kesal.
Dia berkata saya merasa seperti Tuhan tidak bersama saya. Dia tidak membantu saya. Pandit Ji mengatakan terus percaya padanya. Dia pasti akan membantumu. Pandit Ji memberikan parsatnya. Nevi datang ke sana. Nevi mengatakan jangan khawatir Barima. Semuanya akan baik-baik saja. Pandit Ji baru saja memberitahuku semuanya akan baik-baik saja. Durga Ma akan menyatukan orang tua saya. Pandit Ji mengatakan sindur ini diisi dengan garis rambut seorang wanita yang sudah menikah pada hari ini. Jadi pasangan mereka menjadi kuat selamanya. Krisi mengatakan apa itu sindur Ma? Nevi mengatakan bahwa sindurnya dikenakan oleh wanita yang sudah menikah. Ini melindungi suaminya dimanapun dia berada dan hubungan mereka menjadi lebih kuat. Krisi mengatakan demikian jika Mama memakai sindur Papa hari ini, mereka akan bersama selamanya. Nevi mengatakan aku berharap Asmita memakai sindur San hari ini bukan si Khawat. Nandani mengatakan ini tidak akan terjadi. Dan saya melihat Anda membantu gadis ini bersama dengan Moni. Ini tidak baik untukmu. Krisi mengatakan kamu tidak bisa mengancam Barima saya. Dan Tuhan beserta kita. Saya tahu Anda memisahkan orang tua saya. Tetapi Tuhan akan menyatukan mereka hari ini. Dia akan mengisi garis rambutnya. Nandani mengatakan kita akan melihat garis rambut siapa yang dia penuhi. Asis ada di sana untuk menculik Krisi. Nandani mengatakan kamu akan pergi ke Sonagachi dan tidak pernah kembali. Asmita bertabrakan dengan San. Si Khawat datang ke sana. Dia mengatakan Asmita sindur tali. Dia bilang aku tidak bisa memberitahumu betapa bahagianya aku. Datang. San dan Asmita saling memandang. Palinya terjebak di arlojinya. Si Khawat menariknya. Lagu Jo Bejiti 2 memainkan. Asis menyamar sebagai wanita. Dia terjatuh. Asmita mengatakan kamu baik-baik saja. Dia berlari. Nandani mengatakan kamu gila. Kamu harus berhati-hati. Asis mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkannya dariku. Saya akan menemukannya dan mengirimnya ke Sonagachi. Asmita mengatakan ada terlalu banyak tamu Krisi. Tetap bersamaku. Si Khawat mengatakan datang. Mari aku perkenalkan dengan tamu-tamuku. Seorang gadis berkata mari kita merayakannya. Mari berdansa. Tolong, Asmita menari. Asmita bilang aku tidak bisa. Nandani mengatakan kamu tidak senang tentang pernikahan ini. Kenapa kamu kesal? San mengatakan pertama kali Nandani benar. Sepertinya kamu tidak bahagia. Si Khawat mengatakan Asmita tolong tunjukkan kepada mereka jika Anda menunjuk 1 jari. 3 jari menunjuk pada kamu. Asmita pergi menari. Si Khawat mengatakan kamu semua akan melihat seberapa baik dia menari dan betapa bahagianya dia. Asmita menari di Silsaya Cahatka. Asis berencana menculik Krisi dari sana. Krisi berdiri di sana dan bertepuk tangan. Lampu gantung jatuh pada Krisi. Asmita berlari untuk menyelamatkannya. Lampu gantung jatuh padanya. San menyelamatkannya. Si Khawat memilih Krisi. Asmita dan San bangun. Asis mengatakan dia diselamatkan. Hanya ada satu cara sekarang. Dia datang dengan obat penenang. Asis berjalan menuju Krisi. San memilih Asmita. Krisi datang ke Asmita dan mengatakan Yai. Ada warna merah pada garis rambut Mama dari tangan Papa. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka sekarang. San melihat Asmita duduk sendirian. Asa mengatakan Tuan kamu luar biasa. Kamu bertaruh Asmita akan datang ke kamarmu dan dia harus melakukannya. Asmita bilang wow jadi kamu melakukan semua ini dengan perencanaan. San berkata apakah itu menyakitimu? Asmita mengatakan kamu hanya bisa bermain dengan kehidupan orang lain. San berkata kamu menyimpan foto-foto itu untuk bermain dengan emosiku. Saya akan melakukan apa yang saya inginkan juga. Anda sangat kecil nilainya dan berpikir. Asmita mengatakan itu menunjukkan siapa yang kecil. Asmita pergi. Asmita mengatakan Asis memiliki tato ini. Ayah angkatnya. Si Khawat berkata benar. Asmita berkata, putriku, tolong lakukan sesuatu. Dia menangis. Si Khawat mengatakan jangan khawatir. Kami akan menemukan Krisi. Krisi bangun di Sonagachi. Dia bilang di mana aku. Krisi kehabisan dan mengatakan di mana tempat ini. Di mana mumi Papa? Seorang gadis berkata lihat Puceki. Krisi mengatakan Mama harus ada di sini. Seorang gadis berkata selamat datang di Parimehal.